selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck The Heaven. Ayo langsung aja kita ke alurnya. Shota tahu bahwa dia tidak bisa mundur sekarang, dan tidak ada alasan untuk mundur. Dia takut untuk menghindari pertempuran. Bahkan, jika dia penuh nafas, jadi dia khawatir dia akan kalah hari ini. Meskipun mata Sote berhati-hati dan dia menghormati musuh, karena inilah Sote menghindari pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi dia jatuh karena Chouge, dan sebelumnya dia tidak pernah membuat kesalahan fatal seperti itu. Meskipun aku berhati-hati, aku tidak takut. Dewa petarung bintang 6 yang ada di depannya. Aku ingin melihat apa yang kamu rencanakan untuk bertarung denganku, kata Sote dengan suara rendah. Dan segera setelah kata-kata itu jatuh, cahaya merah menyala di tangannya, dan tombak berwarna darah dipegang di telapak tangannya. Dan dia segera memasuki kondisi bertarung di matanya yang tajam. Menghadapi Dewa Petarung bintang 6, dia tidak berniat untuk melakukan reservasi. Jika dia ingin bertarung, dia harus bertarung dengan serius. Dia tidak akan menyanyiakan trik apapun jika dia bisa langsung membunuh mereka. Semakin lama berlarut-larut, semakin banyak variabel yang akan berubah. Dia memahami kebenaran ini dengan sangat baik. Dan saat berikutnya, suara mendengung meletus dari tombak berwarna darahnya. Xiaoyan berubah menjadi sosok seperti pelangi. Dengan jejak api mengikuti di belakangnya, guntur dan nyala api mengalir ke 8 penguasa berat Xuan. Xiaoyan tidak berniat melakukan omong kosong dengan Sote. Jadi, dia mulai bertarung secara langsung. Keduanya dengan cepat mendekat. Xiaoyan melambaikan penguasa berat Xuan. Guntur dan api meledak pada penguasa berat Xuan dan membanting keras ke arah Sote. Sote melambaikan tombak berwarna darah di tangannya, dan 70 juta sumber energi di belakangnya mengembun, mengalir ke tombak sepanjang lengannya, meledak dengan cahaya berwarna darah. Menghadap Xiaoyan yang mengaum, dia juga mengangkat tombak berwarna darah, dan energi yang kuat meledak dari ujung tombak. Xiaoyan seperti meteor yang jatuh, menabrak langsung ke arah Sote dengan sengit. Duar! Suara teredam terdengar dari pukulan berat kedua orang itu, dan kejutan energi meledak di bawah pukulan ini. Xiaoyan dan Sote sama-sama menemui jalan buntu di udara. Sote terkejut, gerakannya yang tampaknya biasa sebenarnya menggunakan latar belakang sumber energinya yang agung. Dan tidak mungkin bagi Dewa Petarung bintang 6 biasa bisa menahan tembakannya. Tapi sosok di depannya memancarkan rasa membunuh yang kuat. Tapi juga membuat Sote merasakan tekanan darinya. Duar! Api dan guntur keluar dan mengarahkan ke senjata Sote. Dan api merah melonjak dengan gila-gilaan, menghadapinya dengan ganas. Akhirnya terdengar ledakan dan kedua belah pihak terpental. Tetapi Xiaoyan mengambil inisiatif untuk menyerang lagi, dan penguasa berat Xuan di tangannya terus memukul Sote. Tidak mungkin. Latar belakang Ki asal Dewa Petarungan bintang 6 tahap tengah paling banyak tidak lebih dari 10 juta. Untuk dapat melawanku, apa mungkin dia menyembunyikan kekuatannya? Setelah beberapa konfrontasi, Sote dan Xiaoyan menjadi lebih ketakutan saat mereka bertarung dengan puluhan juta latar belakang asal Ki. Kekuatan Dewa Petarung bintang 7 di tahap selanjutnya sebenarnya tidak ada di tangan Xiaoyan sama sekali. Sementara Sote masih berpikir. Saat berikutnya, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Xiaoyan. Matanya yang terkejut tiba-tiba membeku. Cahaya putih melintas, dan kemudian Sote tidak tahu apa-apa. Dia tidak dapat mengendalikan tubuh dan jiwanya.
Sote berjuang dengan gila-gilaan dan akhirnya sadar kembali pada saat ini. Seteguk darah keluar darinya dan dadanya cekung ke dalam, dan kepalan tangan Xiaoyan masih bersinar dengan api mendarat di tubuhnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi pada saat ini Sote tahu bahwa dia bukan tandingan dewa petarung bintang 6 di depannya. Dan dia bahkan tidak tahu bagaimana dia terluka. Sosoknya menembak balik ke belakang dengan sangat cepat. Dan dia memandang Xiaoyan dengan ekspresi ngeri. Sementara Xiaoyan memegang penguasa berat Xuan dan jubah di tubuhnya berlumuran darah. Ketika melihat mata Xiaoyan penuh dengan niat membunuh, itu karena Sote hampir membunuhnya di pembantaian dewa. Dan jika Long Yi tidak muncul tepat waktu, betapa buruk situasinya jika dia mengendalikan begitu banyak binatang buas. Dan Sote yang terluka tidak sepenuhnya kalah dalam pertempuran. Dia menampar dadanya dan dengan cepat pulih. Dan tulang-tulang itu untuk sementara kembali ke tempatnya. Menggunakan sumber energi yang besar sebagai penopang, karena Sote tahu bahwa jika dia jatuh di saat ini, dia pasti akan mati. Belum lagi dia harus berjuang untuk hidupnya. Seluruh ki yang agung mengalir ke anggota tubuh dan tulang Sote. Dan seluruh tubuhnya bersinar dengan semacam kecemerlangan. Dan origin ki meluap seperti uap. Aura Sote melonjak dan matanya menjadi kurang jernih. Tetapi 1 poin lagi dari kegilaan. Sote membuka mulutnya dan cahaya putih keluar dari mulutnya, melesat ke arah Xiaoyan. Melihat raungan origin ki Xiaoyan, perlahan mengangkat telapak tangannya, tanpa fluktuasi sumber energi dan hanya sebuah cahaya yang jatuh di atas telapak tangannya. Tidak ada ledakan, seolah-olah telah diserap. Setelah beberapa saat, saya melihat jari manis di telapak tangan Xiaoyan meledak dengan cahaya dan kemudian menjentikkan tiba-tiba. Cahaya putih yang menghilang menyapu keluar dari jari Xiaoyan dan serangan Sote yang dilancarkan dikembalikan Xiaoyan sepenuhnya. Namun, Xiaoyan menggunakan kekuatan jari penggigit kehidupan. Dan hanya ketika kekuatan Sote tidak benar-benar hancur, jari penggigit kehidupan dapat digunakan tanpa serangan balik. Sote melihat bahwa itu adalah serangannya sendiri, tetapi itu melesat ke arahnya. Dia terkejut dan segera mengangkat tangannya untuk melawan. Duar! Cahaya putih jatuh di lengannya, yang membuat lengannya berlumuran dengan darah. Cahaya putih ini adalah sinar api ajaib, tapi dia tidak menyangka akan terkena dirinya sendiri. Sialan! Mata Sote berangsur-angsur dipenuhi oleh kegilaan pada saat ini. Meskipun dia tidak kalah dalam beberapa ronde pertarungan, ini tidak diragukan lagi menguras kepercayaan diri Sote. Bagaimana mungkin dewa petarung bintang 7 yang tahap akhir begitu tak tertahankan di hadapan para dewa petarung bintang 6? Tangan Sote berubah dengan cepat dan formasi aneh muncul di tubuhnya. Dan auranya juga semakin kuat dan kuat. Yang semuanya merupakan rahasia untuk memperkuat dirinya dalam waktu singkat. Namun, waktu teknik perubahan akan memiliki beban yang besar pada dirinya sendiri. Tapi Sote tahu bahwa jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia mungkin tidak memiliki kesempatan. Pada saat yang sama, sebuah cahaya melintas di tangan Sote dan sebuah gulungan gambar muncul di tangannya. Dan kemudian energi asal ilahi yang dalam dan agung mengalir ke seluruh gulungan itu dan ditangguhkan di udara, langsung menutupi Xiaoyan. 7 pisau membakar peta langit, hancurkan dia. Ada kegilaan di mata Sote. Ini adalah kartu trufnya yang sangat kuat. Dia telah menggunakan sumber energi yang agung,
Yang dia inginkan adalah membunuh Xiaoyan dengan gerakan ini. Hah? Keterampilan bertarung ini agak mirip dengan domain Baiyan. Di mata orang lain, tidak ada perubahan di daerah sekitarnya. Di mata Xiaoyan, kakinya berubah menjadi gunung mayat dan lautan darah. Dan di atas kepalanya ada langit penuh api. Di antara nyala api, ada 7 pisau potong yang tergantung terbalik. Ketika dia melihat Sotai di paling ujung, dia berada di tempat Xiaoyan sekarang di matanya. Itu seperti berubah menjadi surah yang berlumuran darah. Namun melihat Sotai yang berdiri di 7 formasi, membakar peta langit, Xiaoyan sedikit mengernyit, tapi tidak ada kepanikan di wajahnya. Sebaliknya, dia melangkah maju, dan hantu besar mengembun dari udara. Dan Xiaoyan melangkah keluar beberapa kali berturut-turut, dan hantu yang meraung di udara menjadi padat. Langkah kelima Sensen. Sumber energi agung melonjak keluar. Dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan, meskipun masih agak sulit untuk menggunakan langkah kelima Sensen, itu tidak seperti sebelumnya. Dalam hal ini, akan ada beban yang tak tertahankan saat melakukan langkah kelima Sensen. Namun pada saat ini, 7 pisau yang tergantung tinggi di atas lautan api dan langit pecah. Seolah-olah ada 7 raksasa tak terlihat yang memegang pisau, menebas ke arah Xiaoyan dengan ganas dari segala arah. Tapi 7 langkah Sensen tidak memilih untuk menahan serangan 7 pisau pemenggal kepala, tetapi memilih untuk meledakkan ke arah Sotai, yang diubah menjadi surah berlumuran darah dalam formasi 7 pisau yang membakar langit. Kedua serangan tidak membela diri, dan keduanya memilih untuk menyerang diri lawan yang sebenarnya. Sotai putus asa. Dia setidaknya harus melukai Xiaoyan dengan parah dengan gerakan ini. Jadi Sotai tidak keberatan. Mata Sotai menunjukkan kegilaan untuk kartu truf yang menurutnya paling ampuh. Dibandingkan dengan Xiaoyan, Sotai tampak lebih cemas karena setelah pertempuran dengan Xiaoyan, dia benar-benar takut dan dia bahkan tidak bisa melihat kekuatan seperti apa Xiaoyan untuk bisa melawannya dan bahkan memaksanya untuk menampilkan 7 pisau yang membakar peta langit sejak dini. Menghadapi siulan 7 pisau pemenggal kepala, Xiaoyan juga merasakan ancaman yang kuat. Guntur di tubuhnya meletus, dan guntur di tinjunya berkedip-kedip hingga ekstrim. Penjarahan bergabung menjadi tinju keras Xiaoyan. Ketika 7 pisau pemenggal kepala mendekat, Xiaoyan meninju, dan suara guntur yang keras tiba-tiba meledak. Sebuah retakan muncul di depan kepalan tangan Xiaoyan, dan naga petir besar meraung keluar darinya. Naga guntur langsung bercokol dan mengepung Xiaoyan, dan 7 pisau pemenggal kepala sudah jatuh dan mendarat di naga guntur yang melingkari Xiaoyan. Guntur meledak, tetapi naga guntur tidak langsung terbunuh, karena sisik naga pada naga guntur tiba-tiba menjadi hitam, mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Naga guntur 1000 ilusi hancur. Dengan restu dari jantung guntur hitam, Xiaoyan bahkan menambahkan jejak guntur hitam ke dalamnya. Dan justru karena penambahan cahaya guntur hitam, maka naga guntur ini mengalami perubahan kualitatif. Menghadapi 7 pisau pemenggal kepala, mata Xiaoyan membeku, yang membuat naga petir juga mengguncang. Pada saat yang sama, Shota tidak seberuntung itu. Keganasan langkah kelima Sensen Xiaoyan terbukti dengan sendirinya. Keterampilan bertarung tingkat lanjut Xiaoyan telah ditingkatkan. Dia secara bertahap dapat menampilkan Sensen yang lebih kuat. Tetapi, jika dia ingin benar-benar menampilkan semua 7 langkah mengejutkan, Xiaoyan masih harus terus bekerja keras. Namun, saat kekuatan Xiaoyan menjadi lebih kuat, 7 langkah mengejutkan sendiri akan menjadi lebih kuat. Dan hantu besar itu menginjak keras ke arah Sotai.
Sotai yang mengendalikan formasi 7 pisau pembakaran langit miliknya dengan sepenuh hati. Tetapi ketika serangan itu datang, dia mengambil inisiatif untuk bertarung. Origin Ki yang agung menyembur keluar. Perisai emas muncul di tangannya, dan Origin Ki mengalir ke dalamnya. Dalam sekejap, itu berubah menjadi penghalang emas setinggi 100 kaki, menutupinya secara langsung. Duar! Dengan suara teredam, hantu besar menghantam perisai emasnya dengan kekuatan yang ganas dan tak tertandingi. Dada Sotai terasa sesak dan dia hampir gagal menstabilkan perisai emas. Dan segera menuangkan sumber energi agung untuk memperkuat perisai emas. Tetapi kejutan lain datang dari atas perisai emas. Terus-menerus memborbardir perisai emas. Terlihat dengan mata telanjang bahwa itu menghancurkan kekuatan pertahanan pada perisai emas. Setelah kebuntuan kecil, terjadi ledakan. Meskipun Sotai telah menuangkan energi ilahi sebanyak mungkin, tampaknya pertahanan perisai emas juga telah mencapai batasnya. Itu hancur dan berubah menjadi debu dan tersebar ke segala arah. Hantu besar itu juga diimbangi oleh beberapa kekuatan. Tetapi kekuatan yang tersisa masih menyapu ke arah Sotai. Saat itu mendarat di tubuh Sotai. Ada kejutan hebat di tubuhnya. Seteguk darah menyembur keluar dan dia menembak ke belakang dan jatuh dengan keras ke tanah. Formasi 7 pisau yang membakar peta langit yang kehilangan dukungan dari sumber energi juga runtuh saat ini. Xiaoyan tidak bermaksud memberi Sotai kesempatan untuk beristirahat, dan Sotai berdiri dengan panik dan mengelak dengan kecepatan tinggi. Tetapi kecepatan Xiaoyan sangat cepat, sehingga dia hampir tidak bisa bereaksi sama sekali. Duar! Ada suara teredam lagi, dan sosok Sotai terus melesat ke belakang. Pada saat ini, dia sudah berlumuran darah, dan naga petir membuka mulutnya dan menelan Sotai dalam satu tegukan. Naga petir melayang di udara. Tubuh naganya yang besar perkasa dan mendominasi, dan segera mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga, mengguncang sekeliling. Ini adalah pecahnya naga guntur 1000 ilusi. Petir meledak. Seluruh lapisan awan di atasnya diterbangkan oleh ledakan dahsyat. Dan di sekitarnya, banyak tim mendengar suara itu dan semuanya melihat ke udara. Ledakan guntur menyebar ke langit. Seolah-olah guntur yang menyebar seperti jaring laba-laba, menerangi seluruh langit yang gelap seperti siang hari dalam sekejap. Cahaya guntur kecewa, dan kekuatan ledakan naga petir di saat-saat terakhir juga sangat kuat. Hanya di udara saya melihat sosok jatuh perlahan seperti daun mati. Dengan asap hitam mengepul dari tubuhnya, seolah-olah kehilangan kesadaran, tidak tahu apakah itu hidup atau mati. Sampai dia jatuh ke tanah. Meskipun Sotai tidak mati, dia terluka parah. Tubuhnya penuh dengan bekas luka dan darah, dan dia tampak tragis. Aku penatua dari Fatian. Sotai yang telah kehilangan kesadaran masih berbicara dengan suara serak, meskipun nalurinya untuk bertahan hidup. Penatua termuda yang membunuh langit. Bahkan karena alasan ini, kamu pasti akan mati hari ini. Mata Xiaoyan dingin. Dia mengangkat telapak tangannya. Gumpalan 10 api iblis mutlak ungu merah menari di ujung jarinya. Selama dia ringan dengan jentikan ringan, itu mendarat di Sotai, yang saat ini tidak memiliki pertahanan. Dan dalam sesaat, Sotai akan musnah menjadi abu.